Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi terus menyelidiki kematian Aldi Sahilatua Nababan, mahasiswa asal Medan yang tewas di kamar kos. SCTV meraih penghargaan Lembaga Penyiaran SSJ terbaik dalam Anugerah Penyiaran Bali 2023. Ribuan warga mengikuti ruatan sapu leger di wilayah Sesetan Denpasar. Sebagai manusia yang Allah ciptakan sebagai ciptaan terbaik, Umat Muslim bersama elemen masyarakat lintas agama dan golongan menggelar aksi damai mendukung perdamaian Palestina. Mereka berkumpul di lapangan Puputan Niti Mandala Renon Denpasar pada Sabtu pekan lalu dengan membawa atribut yang mendukung kemerdekaan bagi Palestina serta mengecam invasi Israel. Dalam deklarasi damai ini, sejumlah tokoh menyerukan perdamaian di Palestina dan menghentikan perang yang telah menelan ribuan korban jiwa. Perangan itu tidak menyelesaikan masalah, malah menghancurkan dunia. Jadi hanya jualan senjata, jadi menghancurkan dunia, membunuh anak-anak kecil, yang kemarin digempur. Kita akan bangun kembali dan sebagainya. Kita akan perbanyak bantuan ini untuk rakyat Palestina. Kegiatan ini adalah kegiatan kemanusiaan, bukan kegiatan keagamaan, tapi betul-betul adalah kegiatan kemanusiaan untuk membela warga yang terjajah. Bukan hanya di Palestina, tapi mungkin di negara lain yang merasa masih terjajah. Sudah 2 bulan Hamas dan tentara Israel berperang menyebabkan puluhan ribu korban warga sipil tewas, termasuk ada anak dan orang tua. Namun ada harapan perdamaian karena kedua belah pihak sepakat gencatan senjata dan saling membebaskan sandera. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Warga, aparat pemerintah dan TNI Polri Jumat pekan lalu saling bahu-membahu turun ke sungai untuk memungut sampah plastik yang menyumbat aliran Sungai Buleleng. Ada 5 tempat atau titik di sepanjang aliran sungai yang banyak terdapat sampah dan bisa berpotensi menyebabkan banjir. Sekitar 8 kubik sampah berhasil terkumpul dari setiap titik dan langsung diangkut dibuang ke TPA. Pejabat Bupati Buleleng Ketut Lihat Nyana mengatakan, selain untuk memperlancar aliran sungai, program ini juga akan mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan ke sungai. Penting untuk dilakukan, jangan sampai pada saat musim hujan apabila sungai itu tersumbat, itu akan menimbulkan satu hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Oleh karena itu, yang pertama adalah saluran-saluran air kita bersihkan. Sekaligus juga memberi kesadaran masyarakat yang tinggal di sekitar bantalan sungai untuk tidak membuang sampah ke sungai. Untuk tidak membuang sampah ke sungai, karena ini efeknya tidak bagus. Program kebersihan sungai akan terus berlanjut, mengingat panjang Sungai Buleleng 15 km lebih. Pemkab juga akan mengeluarkan edaran agar setiap kecamatan membersihkan aliran sungai di wilayahnya setiap minggu. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Tahapan kampanye pemilu 2024 tinggal beberapa hari lagi dan Bawaslu gencar menertibkan alat peraga kampanye, baik spanduk, atribut, dan baliho yang masih banyak bertebaran di sudut kota. Bawaslu Gianyar sebelumnya sudah bersurat ke Pemkab Gianyar agar menertibkan alat peraga kampanye tersebut. Namun ternyata masih banyak alat peraga kampanye terpasang
tidak sesuai zona yang sudah ditentukan. Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar akhirnya meminta Pemkab kembali menertibkan alat peraga kampanye tersebut karena melanggar peraturan. Beberapa alat peraga kampanye atau ya baliho-baliho yang kontennya adalah kampanye, kami sudah bersurat kepada Satpol PP untuk menindaklanjuti hal itu. Dan beberapa hari yang lalu sudah ditindaklanjuti. Karena dalam proses itu masih ada baliho-baliho yang kontennya kampanye masih ada. Kami menindaklanjuti bersurat lagi kepada Bupati Gianyar, Ciki, Satpol PP untuk melakukan ya pembersihan atau penurunan lanjutan. Itu kami juga sudah mengimbau kepada partai politik peserta pemilu, karena sekarang ini belum masa kampanye, yang sudah dipasang itu mohon juga diturunkan. Dan juga kami mengapresiasi kepada partai politik ataupun calon-calon yang sudah membersihkan menurunkan secara mandiri. Sementara terkait logistik, KPU Kabupaten Badung sudah menerima sebanyak 7.400 kotak suara. Namun ada satu kotak yang rusak saat tiba di gudang logistik di Jalan Gatot Subroto Barat, Denpasar pada hari Rabu pekan lalu. Kerusakan cukup fatal dan dipastikan tidak bisa digunakan saat pemilu nanti. KPU saat ini sedang mengecek dan menghitung kembali jumlah kotak suara yang rusak dan harus diganti. Kerusakannya ini, jadi kalau kami mengamati kerusakan di sudut itu cukup fatal. Kenapa begitu? Nanti kalau kita lakukan lipat ketika rakit itu dia akan bisa robek ya ke dalam. Nanti kalau dimasukkan logistik bisa keluar logistiknya. Itu cukup fatal, maka menurut kami ini harus diganti. Jadi kita laporkan nanti berapa jumlah yang rusak dan berapa yang kurang supaya segera dikirimkan penggantinya. Dan sesuai MOU di tingkat pimpinan memang penyedia wajib mengganti sesuai kebutuhan kita. Kalau sampai saat ini sudah berapa yang diketahui yang rusak? Yang tadi baru ketemu kan satu, tetapi ada di beberapa koli. Nanti ini akan besok kita lakukan sortir untuk per kolinya itu berapa, lalu kita laporkan. Sejauh ini Kabupaten Badung sudah menerima logistik pemilu berupa tinta sebanyak 2.900, bilik pemungutan suara berjumlah 5.900, segel sekitar 142.000, segel plastik pengganti gembok sekitar 38.000 buah. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.